Politik identitas hanya akan mengantarkan pada perpecahan dan permusuhan. Viral di media sosial video pembubaran ibadah Jemaat Gereja Tesalonika di Tangerang. Bahaya sekali Anda menggunakan sara, suku, agama, ras, etnik, bahkan gender untuk memperjuangkan tujuan politik Anda. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niloyo Diantari, absen 32. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Dilansir dari Wikipedia ID, Indonesia memiliki 17.000 kepulauan yang tersebar. Ratusan budaya, ratusan bahasa, beragam istiadat, agama, serta kepercayaan. Semboyan Indonesia sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Namun di balik keberagaman ini tentu saja bisa muncul masalah-masalah. Maka dari itu hari ini saya akan membahas mengenai potensi konflik yang bisa muncul akibat keberagaman di Indonesia. Yang pertama, kita beralih pada keberagaman suku dan etnis. Dilansir dari artikel pendidikan.com, Indonesia memiliki 1.300 suku yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Setiap suku ini membawa budayanya masing-masing, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga sistem nilai. Namun jika terjadi ketimpangan atau diskriminasi terhadap suatu kelompok, maka bisa memunculkan rasa iri yang kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih lanjut. Contohnya bisa kita lihat sendiri konflik Sampit yang pernah terjadi di Pulau Kalimantan yang melibatkan suku Dayak dan suku Madura. Perbedaan gaya hidup, akses terhadap lahan, dan perebutan ekonomi lokal menjadi salah satu faktor yang mendorong adanya konflik tersebut. Selanjutnya kita beralih pada perbedaan agama dan keyakinan. Perbedaan agama dan keyakinan ini masih menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Dilansir dari liputan6.com, Indonesia secara resmi mengakui adanya 6 agama. Namun dalam praktiknya, masyarakat banyak menganut berbagai kepercayaan lokal. Jika adanya intoleransi antar kelompok, pemaksaan keyakinan, hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas, hal ini bisa memicu konflik yang lebih lanjut. Kasus-kasus seperti penolakan pendirian rumah ibadah dan perbedaan tafsir agama masih sering kita dengar. Jika tidak ditalangi dengan dialog yang sehat dan hukum yang adil, maka konflik ini bisa menjalar dan meluas. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi salah satu faktor pendorong konflik akibat keberagaman. Jika terdapat satu kelompok etnis yang lebih dominan secara ekonomi dari kelompok lainnya, hal ini bisa memicu rasa iri, kecemburuan, hingga permusuhan. Selanjutnya, faktor lain yang memperparah potensi konflik di Indonesia adalah politik identitas. Beberapa tahun belakangan kita banyak sekali melihat bagaimana isu SARA digunakan dalam kampanye-kampanye politik untuk menarik simpati dari kelompok tertentu. Tentu hal ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan masyarakat menjadi terpolarisasi atau tidak lagi menilai pemimpin dari visi dan misi yang akan dijalankan. Tapi mereka menilai dari latar belakang agama, kepercayaan, bahkan kelompoknya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bisa menyebabkan jurang yang dalam antar warga negara. Selanjutnya, jangan juga lupakan peran media sosial dan penyebaran berita. Di era digital seperti sekarang, berita mudah sekali menyebar dengan cepat. Namun sayangnya tidak semua dari berita itu adalah berita benar. Banyak sekali berita-berita yang menyebar di media sosial adalah berita bohong atau berita hoax. Tentu hal ini sangat berbahaya karena berita ini bisa menyebabkan masyarakat menjadi terprovokasi kepada salah satu kelompok. Akibatnya bisa memunculkan konflik yang lebih serius. Namun semua konflik yang sudah saya sebutkan tadi bukan berarti tidak bisa diatasi. Justru jangan kita mengetahui potensi konflik yang ada di Indonesia, kita bisa lebih sigap dalam menyikapinya. Kuncinya ada pada 3 hal, yakni pendidikan, penegakan hukum yang adil, dan penanaman nilai toleransi. Pendidikan multikultural harus terus dijalankan sejak dini agar generasi muda bisa menerima perbedaan yang ada. Penegakan hukum juga harus dijalankan secara adil dan merata agar masyarakat merasa dirinya terlindungi dan tidak mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Dan yang paling penting adalah menumbuhkan rasa empati dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya Indonesia bukan hanya milik satu kelompok saja, tetapi milik kita bersama. Karena dari keberagaman dan perbedaan itulah yang menjadikan Indonesia negara yang kuat. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi potensi
keberagaman di Indonesia. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan para mesanti.